Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan membahas informasi terkait isu yang beredar saat ini di kalangan guru, bahwasanya ada informasi kurikulum merdeka dibatalkan. Benarkah seperti itu? Nah, ini akan kita cek, kita akan cross check kebenarannya Bapak Ibu. Jadi memang saat ini ya di kalangan guru beredar bahwa ada SK dari Kemdikbud yang menyatakan kurikulum merdeka tidak berlaku. Nah, setelah kami cross check berbagai berita resmi dari Kemdikbud, ternyata miskonsepsi dari kalangan guru menyatakan kurikulum merdeka tidak berlaku atau dibatalkan itu bermula dari miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 44 HKR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 22-23. Dalam SK ini Bapak Ibu ada keterangan yang menyatakan bahwa kita langsung saja ya ke keterangan itu di diktum keempat. Di sini ada penjelasan. Pada saat keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 034 HKR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 22-23 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Memang ada pernyataan bahwasanya SK nomor 34 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, disinilah timbul miskonsepsi atau kesalahpahaman dari berbagai banyak rekan-rekan guru seperti itu. Bahkan, Kepala Badan Standar Kurikulum Kementerian Pendidikan menanggapi perihal ini. Nah, ini sumbernya dari itjen.kemdikbud.go.id, website resmi Kemdikbud. Bahkan Kepala Badan Kurikulum, Pak Anindito, menyatakan bahwa tidak ada pembatalan implementasi kurikulum merdeka. Nah, beliau menanggapi miskonsepsi atau kesalahpahaman tersebut. Beliau menyatakan, SK tersebut merevisi SK sebelumnya karena terdapat perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan mengubah level implementasinya. Misalnya dari level mandiri belajar ke mandiri berubah atau sebaliknya. Jadi, kalau kita jelaskan kronologinya supaya lebih dipahami Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi SK yang pertama terbit itu memang ada SK dari Badan Kurikulum bernomor 034 ya. Nah, SK ini berisi tentang ratusan ribu sekolah yang mendaftar implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, baik mandiri belajar, berubah dan berbagi. Nah, beberapa saat kemudian Kementerian Pendidikan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengubah pilihannya. Misalnya yang tadinya memilih mandiri belajar, setelah melakukan refleksi ternyata mampu menerapkan mandiri berubah, maka diberikan kesempatan untuk berubah statusnya. Begitupun sebaliknya, sekolah yang tadinya memilih mandiri berubah bisa merubah statusnya menjadi mandiri belajar. Nah, kesempatan itu diberikan oleh Kemdikbud. Nah, setelah proses merubah status itu, maka terbitlah SK baru. SK baru itu yang bernomor 044 HKR 2022 yang menyatakan salah satu poin yang tadi tampil di SK itu menyatakan SK sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, SK ini yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ya, jadi bukan kurikulumnya yang tidak berlaku, kesimpulannya seperti ini ya. Bukan kurikulum merdekanya yang dibatalkan atau tidak berlaku, tapi SK Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri nomor 034 yang tidak diberlakukan karena terbitnya SK baru nomor 044 yang sudah mengakomodasi perubahan status mandiri belajar, berubah dan berbagi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini miskonsepsi atau kesalahpahaman dari beberapa dan cukup banyak rekan-rekan guru di Indonesia seperti itu. Demikian informasi hari ini, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.